Minute to Better Life, percaya akan firman Tuhan dianggap pekerjaan nyata bagi pola rohani, karena bentuk peraturan dari Tuhan agar kita melakukan percaya kepada perintah Tuhan. Oke? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini coba saya mau sharingkan gitu. Percaya keras firman Tuhan akan lebih dari kerja keras yang dilakukan orang dunia. Ini saya bikin istilah judulnya itu percaya keras. Rasanya kurang umum ya teman-teman, tapi saya sengaja tekankan percaya keras supaya nanti diversuskan dengan kerja keras gitu. Jadi percaya keras secara firman Tuhan akan lebih dari kerja keras yang dilakukan orang dunia. Jadi bagi orang-orang dengan pola pikir rohani, percaya lebih percaya gitu, lebih melakukan percaya kepada firman Tuhan itu lebih berbobot gitu teman, dibanding kerja keras secara versi duniawi, secara umum gitu. Jadi percaya itu adalah satu pekerjaan teman-teman, dianggap secara pola rohani. Meskipun kalau secara duniawi seperti irasional, benar, masa sih percaya kok dianggap pekerjaan gitu. Nah padahal kalau secara pola rohani, percaya adalah pekerjaan. Kalau kita tidak percaya bahwa percaya itu adalah pekerjaan, ya berarti kita tidak percaya Tuhan gitu. Kita tidak percaya firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan yang mengatakan itu gitu, bahwa percaya adalah bentuk pekerjaan. Ada ditulis di kitab Yohanes 6 teman-teman. Kitab Yohanes 6 pasal ayat 29. Kitab Yohanes pasal 6 ayat 29. Intinya ya inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada firman Tuhan yang diutus oleh Allah gitu. Nah itu secara universalnya gitu teman-teman. Jadi firman Tuhan itu, percaya kepada firman Tuhan adalah bentuk percaya, bentuk bekerja gitu secara alam rohani, secara rohani gitu. Meskipun orang dunia tidak mengakui itu, karena orang dunia tahunya ya bekerja ya harus bekerja gitu, bukan bicara kaitannya dengan firman, melakukan firman Tuhan. Bekerja ya bekerja. Jadi ada pemisahan antara bekerja keras gitu dengan percaya terhadap firman Tuhan. Itu oleh orang dunia dipisah sebenarnya. Padahal kalau secara hidup, secara alam rohani, secara teori rohani, tidak bisa teman-teman pisahkan antara mana yang terkait dengan kita hidup di duniawi dan mana yang kita kategori hidup di dalam rohani. Di dalam Tuhan itu harus blend teman-teman, harus bercampur menjadi satu gitu. Nah intinya itu teman-teman. Nah ini untuk supaya lebih detailnya, saya coba masuk teman-teman di kitab Markus. Teman-teman coba teman-teman nyari kitab Markus, ayatnya pasal 4 ayatnya 35 sampai 41 teman-teman. Ini cerita, kalau di perikopnya judulnya angin ribut diredakan teman-teman. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi tidak satu perahu, ada perahu lain juga ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air gitu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa gitu, karena perahunya kena topan dan akan tenggelam mungkin gitu ya. Sehingga murid-muridnya malah menegur gurunya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, si Yesusnya bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu mereda dan danau itu menjadi teduh sekali gitu. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya gitu? Ya maksudnya kenapa kamu mesti takut, kenapa tidak percaya bahwa ada dia, ada Yesus dalam perahu itu. Nah kalau secara
Nasrani teman-teman, secara Alkitab saya selalu bayangkan ya kalau Yesus ya Yesus kan, karena memang Nabi Isa yang ada di dalam Nasrani itu gitu loh. Tapi kalau kita bicara secara universal, saya ingin sekali kata Yesus ini diuniversalkan menjadi firman Tuhan. Jadi kalau dia diuniversalkan firman Tuhan, berarti maksud saya firman Tuhannya bisa ya masing-masing iman kita, masing-masing agama kita juga nggak ada masalah gitu. Jadi bagaimana melakukan firman, bagaimana mengenal, mengerti firman dan melakukan firman, tidak usah harus mati-matian diambil dari kitab Nasrani, kitab Alkitab gitu. Ya silakan aja teman-teman konversikan ke dalam kitab Al-Quran. Mungkin buat teman-teman yang Muslim, mungkin buat yang lain kitab Konghucu kali, atau kitab apa. Cuman saya bicara karena saya basicnya dari Nasrani, ya saya mau gak mau sharing gitu. Kesaksian ini ya tetap dengan dasar-dasar firman Tuhan yang di Alkitab, ada di Nasrani gitu. Kalau tidak saya kan jadi salah, ya tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi saya coba sharingkan dari dasarnya dari Alkitab, dasarnya dari kitab suci di Nasrani, tapi saya coba konversikan ke dalam bentuk yang universal teman-teman. Jadi silakan teman-teman praktekkan. Kalau saya sudah sebut firman Tuhan, tidak perlu harus dari Alkitab. Firman Tuhan adalah bisa juga bagi teman-teman saya yang di Muslim, ya berarti Al-Quran gitu. Tapi bagi teman-teman saya yang di agama yang lain gitu, ya Buddha atau apa, ya mungkin kitab-kitab sucinya teman-teman gitu. Konversinya ke situ aja teman-teman, supaya bisa sharing ini bisa lebih luas gitu. Bisa toh intinya pada akhirnya kita mencari Tuhan itu, Tuhan Allah gitu. Jadi ujungnya kan ke situ. Jadi ya coba dikonversikan lebih umum lah, di universal kan gitu. Nah itu saya katakan begitu. Jadi kalau di sini dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Maksudnya percaya di sini adalah Yesus. Tapi kalau bicara universal, maksudnya ya kenapa kita takut? Ya kita harus percaya kepada siapa? Percaya kepada firman Tuhan gitu, menurut versi masing-masing gitu. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi masing-masing nabi di dalam iman kita, di dalam agama kita kan ada teman-teman, jadi pasti unggul gitu. Ini saya sudah baca di kitab Markus teman-teman, pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nah kalau buat saya pribadi ini terkait teman-teman dengan kitab Yohanes. Coba teman-teman lihat kitab Yohanes pasalnya 6 ayatnya 25 sampai 29 teman-teman. Ayatnya 25 sampai 29. Ini perikopnya judulnya roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang gitu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Nah ini coba teman-teman camkan ya, ini di ayat 28-nya. Ya murid-muridnya, orang-orang menanyakan begitu gitu. Lalu kata mereka kepada Yesus gitu, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Nah ini kan kalau dari versi rohani kan pertanyaannya kan seperti ini nih teman. Kalau kita bicara secara duniawi, ya mungkin jawabannya ya kita harus kerja keras gitu. Ya kerja keras secara duniawi, harus kerja keras secara duniawi. Tapi kalau bicara secara pola rohani, teori rohani, ini jawabannya itu, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah gitu. Nah, kalau di sini kan kalau bicara versi Nasraninya, versi Alkitabnya, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dia ini kan Yesus, di sini kan cerita Yesus gitu. Tapi kalau yang tadi saya katakan di universal kan, Dia ini saya larikan ke firman Tuhan gitu. Jadi kalau kita universalkan menurut pengertian saya, ya inilah pekerjaan kehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada firman Tuhan yang telah diutus Allah gitu, turun ke dunia ini gitu. Jadi kuncinya pekerjaan, kalau versi bekerja secara versi rohani
adalah percaya itu adalah bekerja, teman-teman. Percaya adalah bekerja gitu. Percaya ke siapa? Ya percaya, Tuhan bilang percaya kepada firman Tuhan gitu. Berarti kalau kita percaya kepada firman Tuhan dari sisi pola rohani, dari teori rohani adalah bekerja, teman-teman. Nah ini yang konyol, kadang-kadang orang dunia nggak bisa terima ini, teman-teman. Masih sih percaya kepada firman Tuhan disebutnya bekerja gitu. Sepertinya tidak masuk akal gitu. Kok irasional bener gitu. Yang namanya percaya itu kok bisa-bisanya disebut bekerja. Tapi kalau bicara secara versi rohani, teman-teman, percaya itu berarti kan harus percaya itu ya harus disertai dengan mengenal gitu ya. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, berarti kita harus mengenal itu, harus mengenal firman Tuhan. Untuk mengenal firman Tuhan, teman-teman, ya harus bekerja gitu kan, harus melakukan pekerjaan. Bekerja apa? Ya harus minimal membaca firman Tuhan kan. Ya itu kan bekerja gitu ya, melakukan pekerjaan membaca firman Tuhan. Itu kan cara versi rohani itu bekerja. Meskipun secara duniawi itu tidak bekerja gitu loh. Ya itu kan membaca gitu, ya bukan bekerja loh. Membaca pun bekerja. Seperti kita bekerja di kantor juga kan membaca perjanjian kerja, membaca laporan, itu kan membaca. Kenapa kalau di kantor kita sebut bekerja, kalau di firman kita tidak disebut bekerja? Jadi maknanya memang beda, teman. Jadi secara versi pola rohani, ya membaca firman itu adalah bekerja gitu. Itu untuk mengenal, teman, mengenal firman Tuhan. Nah, untuk mampu mengerti firman Tuhan, kita juga harus kan bagaimana mampu melakukan firman Tuhan. Untuk mampu melakukan firman Tuhan, kita harus mengenal firman Tuhan dulu gitu. Setelah kita mengenal firman Tuhan, dari pengenalan firman Tuhan itu akan dibimbing oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan, bahwa kita jadi timbul pengertian. Ya, timbul pengertian bahwa kita ini kalau untuk mampu mengerti firman Tuhan harus menghidupkan Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, menghidupkan Roh Tuhan juga sudah bentuknya pekerjaan, teman-teman. Kalau dari sisi teori rohani gitu, bagaimana menghidupkan Roh Tuhan untuk bisa menolong, membantu kita, menghibur kita dalam hal melakukan firman Tuhan. Itu secara rohani sudah bekerja. Sama aja mungkin tidak beda dengan cerita kalau kita bekerja di duniawi itu, ya kita minta staf kita, anak buah kita gitu, atau minta bimbingan atasan kita ya dalam hal mengatasi persoalan itu, untuk mengerti gitu, mengatasi persoalan sama, teman-teman. Nah, cuma dalam hal ini kita bicara kita minta tolongnya kepada Roh Tuhan gitu. Jadi bagaimana kita, nah ini kenapa saya kembalikan lagi, kenapa kalau di dunia ya yang namanya minta saran atau minta bantuan orang lain itu adalah bekerja, tetapi waktu kita minta bantuan Roh Tuhan kok tidak disebut bekerja gitu loh. Ya karena orang selalu pisahkan bahwa ini rohani, ini duniawi gitu. Padahal secara versi Tuhan kebalik, pengennya itu blend jadi satu. Bahkan Tuhan pengen carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti carilah Tuhan dan firman Tuhannya gitu, baru yang lain Tuhan tambahkan. Tuhan pengennya seperti itu. Nah, orang dunia tidak mengenal itu gitu. Yang lebih konyol lagi, teman-teman, orang yang ngaku percaya Tuhan, orang yang ngaku kenal Tuhan, tapi tingkahnya persis kayak orang duniawi. Itu konyol sekali, teman-teman. Ini yang bahaya malah gitu. Kenapa bahaya? Karena dia sudah merasa sudah memiliki Tuhan dan sudah mengenal akan perintah peraturan firman Tuhan gitu. Padahal dia tidak ngerti. Ya mendingan orang dunia sekalian yang belum percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, dia masih bisa belajar, masih ada peluang untuk belajar bagaimana mengerti dengan benar gitu. Ya pengertian itu dengan benar, jangan pengertian yang dengan keyakinan diri sendiri. Ini yang saya khawatir sekali, itu banyak sekali orang-orang gitu yang dalam posisi itu, teman-teman. Jadi di mulutnya, di bibirnya, di lidahnya mengucap bahwa percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi dalam realita itu tingkah lakunya persis orang dunia. Nah ini yang menurut saya terlalu riskan gitu. Orang begini ini riskan gitu. Riskan sekali untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Ini saya sudah baca, teman-teman, di kitab Markus pasal 4 ayat 35-41, dan saya sudah bacakan kitab Yohanes pasal 6 ayat 25-29. Sepertinya daripada nanti saya melantur ke firman yang lain, saya coba masuk ke sharing aja, teman-teman, ya, supaya bisa fokus. Hari ini saya mau bicara percaya
percaya ini adalah bekerja gitu menurut versi Tuhan, seperti yang tadi di kitab Yohanes pasal 6 ayat 29 tadi. Bukan kata saya teman-teman, kata firman di kitab Yohanes 6 pasal 6 ayat 29. Dalam mengarungi kehidupan baik keluarga atau usaha gitu, acap kali badai kehidupan akan menerpa gitu. Dan khususnya bagi yang sudah hidup berpasangan, ya dapat timbulkan konflik pasangan karena perbedaan antisipasi dan solusi masalah gitu. Nah, ini saya cerita lebih fokus ke urusannya suami istri, pasangan yang sudah menikah, suami istri menghadapi masalah keluarga atau usaha gitu. Nah, cuman pagi ini saya tidak bicara yang dari sisi keluarganya teman-teman. Saya coba konversikan dari sisi usahanya gitu. Jadi suami istri bekerja dalam satu kantor, dalam satu bentuk usaha yang bersamaan. Nah, kadang-kadang timbul kendala teman-teman. Perbedaan menempatkan persepsinya gitu. Yang satu mungkin urusannya menempatkan persepsi solusi antisipasi dari sisi rohani, yang satu misalnya dari sisi duniawi. Ini kadang-kadang jadi timbul konflik teman-teman. Kayak begini, pasangan ini bisa timbul konflik gitu. Pada umumnya antisipasi dan solusi dalam hal usaha terbagi dua teman-teman. Ya, satu dengan cara antisipasi dengan andalkan. Jadi antisipasi dan solusi pertama teman-teman itu dengan mengandalkan naluri dan ide serta pikiran gitu. Ya wajar kan, dari jiwa kita gitu, dari pikiran dan perasaan serta kehendak kita. Ya wajar gitu. Itu kalau orang dunia ya umumnya mengandalkan naluri, ide dan pikiran pada umumnya gitu. Tetapi akan lebih bermasalah jika pasangan mencari antisipasi dan solusi dengan, nah ini kalau pasangannya beda nih, entah suaminya atau istrinya, ya dengan mengandalkan Tuhan, bukan dengan mengandalkan naluri, ide dan pikiran, tapi lebih mengandalkan ya Tuhan dan firman Tuhan, serta beriman percaya, serta berani pasrah dengan apa yang Tuhan peraturkan teman-teman. Nah, ini berarti yang nomor 1 dan 2 saya sebut A dan B gitu ya. A dan B ini beda teman-teman. A itu adalah andalkan naluri, ide dan pikiran gitu dari jiwa kita. Tapi yang B itu andalkan Tuhan gitu, dengan firman-Nya dan juga dengan iman gitu, iman percaya kepada Tuhan. Nah, A dan B ini bertentangan nih teman-teman. Ini yang bikin jadi ribut antara pasangan itu ini gitu. Sangatlah berbeda jika kita andalkan cara A dan B. Jika cara A akan lebih mudah pasangan untuk bersepakat, bergandeng tangan mengatasi masalah gitu. Kalau yang A loh, kenapa? Karena bisa dipikirin semua, bisa diargumentasikan, bisa ini, bisa itu gitu. Ya adanya bisa didiskusikan berdua gitu. Kalau yang A gitu. Tapi kalau dengan cara yang B teman-teman, akan jauh lebih sulit. Karena apa? Karena cara kerja B itu seperti tidak nyata bagi rasio yang terkesan kurang bekerja keras malah. Ya kalau bicara kita pilihannya B, mengandalkan Tuhan, firman Tuhan, dan serta berani melakukan firman Tuhan, berani pasrah melakukan firman Tuhan. Itu orang dunia itu anggap ini kok nggak berasa kerja gitu. Masa sih cuman percaya Tuhan, ya masa sih cuman percaya firman Tuhan, masa sih percaya ke Tuhan gitu, janji-janji Tuhan, beriman ke Tuhan gitu, itu sudah kerja gitu. Bagi orang dunia tidak bisa teman. Bagi orang rasio, bagi orang dunia itu percaya kepada Tuhan itu adalah bentuk bekerja, itu nggak pantas gitu. Ya kalau kenapa? Karena tidak terkesan bekerja keras gitu. Kalau namanya orang dunia bekerja keras kan beda. Orang dunia orang dunia awam yang tidak kenal dan tidak mengerti prinsip kerja secara rohani, ya akan selalu anggap bahwa bekerja yang percaya itu bekerja itu ya udah gak masuk akal gitu. Ya bekerja itu adalah ya kerja di kantor. Ya kalau memang jam kantor jam 8 sampai jam 4, kalau bisa berangkat kantornya jam 6 gitu, jam 6 pagi. Ya kalau bisa pulangnya jam 10 malam gitu tuh. Seolah kan seperti itu teman-teman. Jadi kerja itu kalau teman-teman saya perhatikan gitu ya, apalagi di kota gede di Jakarta contohnya, atau di Medan, atau di kota-kota gede lah, Surabaya segala macam. Kadang-kadang kalau kita kerja jam 8, itu jam 6 itu sudah berangkat dari kantor teman. Berarti dia bangun jam berapa gitu. Ya berarti anggaplah kita start kerja misalnya berangkat dari ke kantor itu jam 6 pagi. Lah kerjanya mau sampai jam berapa?
Ya kalau saya perhatikan, kalau sampai jam 6 pagi, mulai 6 pagi sampai 6 sore gitu, itu 12 jam teman-teman. Nggak sadar udah 12 jam. Tapi dalam prakteknya kalau saya perhatikan, nggak jam 6 sore nggak pernah pulang. Ya dengan alasan memang jamnya macet lah, traffic jam, atau bisa juga karena kerjanya belum selesai. Ya mereka bisa pulang jam 9 malam, anggaplah gitu, 9-10 malam. Lah nyampe rumah, ya dengan perjalanan 1 jam lagi, anggaplah nyampe rumah misalnya jam 10 malam gitu. Berarti coba teman-teman bayangin, dunia itu bekerja dari jam 6 sampai jam 6 sore saja sudah 12 jam. Ditambah jam 6 sore sampai jam 10 malam, ya ditambah 4 jam. Berarti tiap hari itu kerja 16 jam. Nah, sedangkan hidup teman-teman, hidup dalam sehari itu waktunya nggak bisa diperpanjang, cuman 24 jam. Ya dimakan oleh pekerjaan macam begini aja udah 16 jam. Nah berarti sisanya kan tinggal berapa? 12 sampai 16 jam, yang ngubur kan 24, berarti sisa 8 jam. Nah 8 jam ini baginya bagaimana teman-teman? Kalau 8 jam itu kita kategorikan kerja keras ya seperti tadi gitu. 8 jam itu untuk tidur bagaimana? Nah kalau kita bicara teori tidur itu kan harus 6 sampai 8 jam gitu. Nah kalau tidur 6-8 jam berarti sudah ditidur aja udah kemakan 6 jam kalau kita ambil minimal. Berarti sisa 2 jam. Nah 2 jam ini bagaimana teman-teman? Ya buat keluarga, buat Tuhan, buat sosialitas, itu mana gitu? Cara baginya bagaimana? Jadi kalau saya kadang-kadang komplain karena saya sebagai pengusaha gitu, kalau ada mentor rohani katakan harus kerja keras, ya harus kerja keras bagaimana gitu. Realita orang kerja keras di dunia seperti itu gitu. Ya teman-teman saya gitu di kota gede khususnya Jakarta, ya kerjanya seperti itu. Jam 6 pagi sudah meninggalkan rumah, jam 10 malam baru balik ke rumah. Terus bagaimana ngatur waktunya? Tinggal sisa waktu ya tadi 16 jam itu berarti kan sisa waktu 8 jam. 8 jam buat tidur sudah kemakan 6 jam, berarti nggak sisa 2 jam. Dan 2 jamnya gimana? Mungkin buat keluarga pun nggak ketemu anak-anak mungkin. Ya udah malam ketemu pasangannya aja, suaminya atau istrinya gitu. Ya cuma begitu saja. Sudah makan bareng-bareng, tidur gitu. Sudah tinggal 2 jam. Ya berarti waktu keluarga 2 jam. Dan terus dengan Tuhannya apa paginya gitu? Dia masih kuat sebelum jam 6 dia mencari Tuhan lagi. Ya saya nggak ngerti gitu. Tapi harus menghitung, harus menghitung waktunya itu harus dihitung. Nah cuman yang jelas yang tadi saya katakan, banyak orang dunia yang tidak mau gitu, tidak mau, tidak mengerti, tidak mau ngerti, tidak mau anggap benar bahwa yang namanya percaya firman Tuhan itu adalah pekerjaan. Lain ceritanya kalau orang percaya firman Tuhan itu pekerjaan. Nah berarti urusan waktu membagi 24 jam itu akan jadi lebih mudah teman. Ya kapan ini udah bisa diatur semua gitu. Nah cuman kan kalau pincang misalnya si pasangan suaminya atau istrinya milih A, sedangkan pasangan istri atau suaminya yang satunya pilih B. Lah ini bagaimana? Ada 2 pilihan A dan B. Ini yang jadi bikin ribut gitu. Satu-satunya poin A dan B ini ribut Tuhan izinkan. Kenapa? Karena untuk mengasah si pasangan tadi gitu loh. Jadi kalau misalnya si suami pilih A, ya istrinya pilih B. Yang A itu misalnya duniawi, yang B itu misalnya rohani gitu. Nah, berarti prosesnya teman-teman, si suami ini akan terus terdongkrak gitu. Si istri ini akan terdongkrak terus teman-teman. Imannya itu, pengenalan, pengertian akan firman-Nya, kedalaman pengenalan pengertian akan firman-Nya, tingkat level imannya ini akan kedongkrak terus nih. Apabila terjadi misalnya suaminya A, istrinya B. Tapi kalau terbalik teman bisa juga gitu. Ya, si suaminya lebih istrinya lebih rasional gitu. Jadi istrinya pegang A, suaminya lebih rohani, pegang B. Ya ini juga sama nih. Ya. Akan terjadi proses kepada suaminya gitu. Nah itu plus poinnya teman-teman. Bagaimana dalam satu kendala di keluarga tapi malah plus untuk rohaninya gitu. Itu ya banyak teman-teman, saya pun ngalamin itu, teman-teman juga ngalamin itu gitu. Meskipun bisa terbalik-balik, bisa ada suami, bisa istri, bisa suami gitu. Tapi pasti cara kerja Tuhan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan akan jadikan alat asa gitu, menajamkan kita. Besi dengan besi itu adalah ya melalui pasangan kita teman-teman. Kalau yang bukan pasangan kita kayaknya bukan besi teman-teman. Mungkin masih levelnya kayu atau apa gitu. Tapi kalau yang saya tahu bahwa apabila benar-benar besi lawan besi adalah yang paling berat itu adalah lawan pasangan kita. Nah, tapi ya itu secara rohani baik teman-teman. Baik dan bagus dan benar gitu.
Meskipun secara duniawi sangat menjengkelkan, menderita, menyakitkan, makin gak enak semua gitu. Ya itu kalau secara duniawi, tapi secara rohani itu oke gitu. Prinsip kerja secara rohani adalah di Yohanes 6:29 tadi gitu. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Nah, jika kita universalkan yang tadi saya katakan, maka akan menjadi dia ini akan berubah menjadi firman Tuhan gitu. Nah, saya ngarepin sekali makna dari dia menjadi firman Tuhan yang kalau cerita Yesus itu kan dia di sini kan Yesus gitu. Ya kalau bicara di internal Nasrani di Alkitab, Yesus itu diidentikan firman yang hidup, teman-teman. Nah, kalau saya bicarakan universal, saya lebih senang nyebutnya firman Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan. Nah, firman Tuhan maknanya firman Tuhan. Tapi karena saya kembali dari sejarah saya di Nasrani, saya bicara dari basicnya Alkitab. Tapi kalau teman-teman saya yang dekat dengan saya bicara dari sisi Al-Quran, ya berarti ya firman Tuhannya dari versi Al-Quran aja, tidak perlu dikonversikan ke versi Alkitab saya, ngapain gitu, ya biarin aja di Al-Quran. Nah, teman-teman yang di tempat lain ada yang pegang Nabi Konghucu atau Buddha atau siapapun juga, Hindu apa, ya silakan aja, kan masing-masing punya gitu, masing-masing punya firman Tuhan yang diimani bahwa itu benar, ya silakan aja gitu. Ya kita dengan cara agama apapun juga nggak problem, semua agama baik kok. Yang penting nanti ujungnya jangan berhenti di agama, tapi kita ketemu Tuhan. Yang kita pengen kan seperti itu gitu. Bukan kita nanti ujungnya ketemu agama, kita pengen ujungnya ketemu Tuhan Allah. Tujuannya sama gitu teman-teman. Menurut saya secara universal. Kalau menurut saya, teman nggak tahu menurut teman-teman apa seperti saya atau tidak, saya nggak ngerti gitu. Jadi arti bekerja secara duniawi versus secara rohani akan sangat berbeda, teman. Jadi beda sekali kalau kita bandingkan secara duniawi, arti bekerja secara duniawi dan dibanding secara rohani akan sangat berbeda, teman-teman. Tuhan rancangkan dan kehendaki kita kerjakan, percaya firman Tuhan lebih dahulu dan menyusul ya yang namanya kerjakan hal-hal duniawi sesuai firman perintah dan peraturkan, bukan dengan cara dunia gitu. Jadi kalau menurut pengertian saya, bekerja yang benar itu begitu teman-teman. Jadi kalau memang kita percaya Tuhan, kita memang mengenal firman Tuhan dan kita memang mengerti dengan benar firman Tuhan secara versinya pengennya Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan, ya kuncinya kembali lagi teman, bahwa yang namanya percaya itu kata firman Tuhan adalah bentuk pekerjaan gitu. Nah, kalau kita sambungkan dengan firman Tuhan, yang namanya bekerja itu kalau dari sisi rohani, dari sisi Tuhan gitu, adalah Tuhan perintahkan carilah dulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kan perintah, bentuk perintah bekerja gitu. Nah, berarti waktu kita percaya bahwa seperti itu, ya bertepatan dengan nyambung firmannya gitu. Firman yang di Yohanes 6:29 bicara percaya itu adalah pekerjaan, disambung dengan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, ini kan nyambung. Kerajaan Allah adalah Tuhannya, firman kebenarannya adalah firmannya gitu. Ini kan nyambung. Ya berarti sudah jelas bahwa minimal ada dua ayat firman yang menyatakan memang ya kita harus melakukan firman Tuhan gitu ya, sebagai bentuk percaya dan sebagai bentuk pekerjaan harus melakukan firman Tuhan gitu. Nah, waktu berita firman Tuhan, yaitu Tuhan pengen ya kita bicara ya utamakan itu dulu gitu loh. Secara rohani kita mencari firman Tuhan dulu. Nah, adapun nanti bekerjanya ya pekerjanya jangan bekerjanya jadi satu sisi kita percaya bahwa percaya itu pekerjaan, dari sisi lain kita melakukan seperti orang dunia pada umumnya bekerja keras yang gak ketemu teman-teman. Kalau menurut saya yang benar itu adalah bagaimana caranya ya kita melakukan firman Tuhan dengan cara percaya kepada firman Tuhan lebih keras loh dibanding dengan kerja keras kalau menurut saya gitu. Jadi Tuhan, kenapa? Karena Tuhan yang ngajurin begitu cara pekerjaan cara kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti nomor satu itu ya berarti percaya keras dulu gitu kepada firman Tuhan. Itu menurut saya, percaya keras dulu kepada firman Tuhan. Adapun nanti cara kerja dalam keseharian, ya kita bekerja, bukan orang males kan. Kita kerja kan ada waktunya, ada jam 8 sampai jam 4 kan kita bekerja, bukan tidak bekerja ya. Ya kita bekerja gitu. Bekerja sesuai apa yang firman Tuhan perintah peraturkan, bukan bekerja seenaknya orang dunia gitu atau ikuti tren orang dunia.
Kalau kita yang percaya Tuhan dan ngaku percaya Tuhan dan ngaku mengenal Tuhan, ikutin cara kerja orang dunia, yang tadi dikatakan kan, hitungnya gimana gitu. Ya sehari 24 jam, yang buat perjalanan dan kerja aja sudah makan 16 jam, sisa 8 jam. 8 jam buat tidur, kemakan 6 jam minimal, sudah tinggal 2 jam. 2 jam buat keluarga dan Tuhan dan tetek bengek yang lain. Apa keburu gitu? Rasanya nggak keburu gitu. Nah ini yang mesti ada revisi gitu, caranya bagaimana, ya mungkin ya bagaimana caranya percaya keras saja gitu, bagaimana kita lebih dominan, lebih percaya keras sehingga nanti bekerja keras secara dunianya tidak perlu seperti orang awam, orang dunia yang lakukan sekarang gitu. Mestinya menurut saya seperti itu gitu. Jadi kita bekerja keras boleh-boleh aja, tapi dengan standarnya ya sesuai dengan perintah peraturan yang firman katakan apa gitu. Tidak bisa seperti yang dilakukan orang dunia, nanti akhirnya tidak pernah punya waktu untuk percaya keras gitu. Percaya kerasnya nggak terjadi gitu. Sangat irasional bagi orang dunia awam jika percaya firman Tuhan dianggap suatu pekerjaan yang nyata. Nah ini kesimpulannya gitu dong. Ya, susah sekali bagi orang dunia mengatakan, mengasumsikan, menyatakan bahwa yang namanya percaya itu adalah bentuk pekerjaan gitu. Ini nggak mudah teman. Karena ya kembali lagi, karena makna bagi orang duniawi itu yang namanya bekerja itu adalah ya duniawi itu dari itu yang dilakukan orang duniawi. Padahal kalau bicara bekerja versi rohani kan bukan seperti itu gitu. Nah, kalau kita memang mengaku di bibir, di mulut, di lidah bahwa kita percaya Tuhan dan kita hanya kita mengenal Tuhan di bibir, di mulut dan ya cuma sebatas itu teman-teman. Jadi cuma sekedar percaya tapi tidak mengenal, mengerti akan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah, itu kan gawat sekali teman-teman. Yang tadi dikatakan bahaya itu kan itu gitu. Jadi karena apa? Karena bahaya karena sudah merasa sudah benar gitu bahwa dia itu sudah percaya Tuhan, dia itu sudah mengenal dan mengerti akan Tuhan, dan bahkan dia sudah anggap melakukan firman Tuhan. Padahal yang mereka lakukan itu salah semua gitu. Ada firman katakan seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita mengartikan firman Tuhan itu dari persepsi yang tidak benar gitu. Nah Tuhan nanti kejebak, kitanya kejebak. Tuhan sudah ingatkan di firman-Nya gitu bahwa kita tidak bisa seperti itu. Nah kalau kita sudah lebih mendalami pengertian firman Tuhan dan kita makin berani melakukan firman Tuhan, biasanya kita akan ngerti bahwa kita untuk mampu mengerti itu harus menghidupkan roh Tuhan yang ada dalam kita, sehingga kita mampu mengerti firman Tuhan dari pengertian yang benar dari versi Tuhan gitu. Nah kedua, kalau kita sudah ngerti bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, ya berarti roh Tuhan kita yang memberikan jadi ada kuasa gitu untuk mampu melakukan firman Tuhan. Nah waktu kita mampu melakukan firman Tuhan teman-teman, ya jelas harus ada kekuatan kuasa yang dari roh Tuhan tadi. Kalau tidak ya tidak kuat, tidak mampu kitanya gitu. Mudah-mudahan begitu teman-teman ya. Jadi pagi ini saya sengaja bikin judulnya agak nyeleneh gitu. Ya percaya keras firman Tuhan akan lebih dari kerja keras yang dilakukan orang dunia. Maksudnya ini teman-teman, seperti ini. Mudah-mudahan Tuhan bisa tangkap, teman-teman bisa tangkap dan bisa ada gunanya. Ya sebagai masukan untuk sekedar sharing, untuk berbagi aja, siapa tahu memang dianggap benar dan berguna teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye bye.